Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari, dan berikut WSM News selengkapnya. Peringatan Hari Kebaya Nasional jatuh pada 24 Juli 2024 yang lalu. Untuk menyemarakannya, ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang mengenakan kebaya selama menjalankan aktivitasnya di kampus. Dan berikut liputannya untuk Anda. Menyemarakan Hari Kebaya Nasional yang tepat diperingati pada Rabu 24 Juli 2024 yang lalu, ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang kompak mengenakan busana kebaya selama menjalankan aktivitasnya di kampus. Tak ketinggalan, para dosen pria FHUSM turut menyesuaikan dengan mengenakan busana adat daerah, mulai dari pakaian khas Bali hingga batik lurik yang menggambarkan kekayaan motif busana Jawa. Dekan Fakultas Hukum USM Dr. Amri Panahatan Sihotang SSSHM HUM juga menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi tindakan aktif dalam melestarikan budaya. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesiwi Jayanti SEMM, menyatakan bahwa kebaya menjadi sebuah identitas dan saat ini banyak anak muda yang bangga menggunakan kebaya dengan perpaduan yang menarik. Ini merupakan suatu akarnya ya. Kalau bangsa Indonesia ini sudah nggak punya akar ini kan ya nggak bisa maju ya. Jadi kita mempunyai karakter tentu mengingat budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, khususnya di Semarang ya. Anak-anak muda sekarang itu justru sangat menghargai budaya kita, khususnya adalah pakaian-pakaian khas ya yang dulu dipakai oleh nenek-nenek moyang kita gitu ya. Tapi memang gaya milenial ini kan gaya yang lebih santai gitu ya. Jadi dia bisa mix ya, matchingnya itu matching yang dinamis ya, nggak harus memang harus sesuatu, jangan membayangkan kebaya itu sesuatu yang susah dipakai gitu ya, kuno gitu, tapi enggak, bisa nyaman ya, bisa pakai apa saja yang di-matchingkan dengan celana panjang atau dengan sarung ya, ataupun sekarang juga bisa mixnya dengan kaos juga bisa. Tak hanya itu, para dosen FHUSM turut mengabadikan momen kekompakannya dengan bersuah foto di beberapa spot di lingkungan kampus, seperti Taman USM hingga di kolam renang lantai 10 gedung Menara USM. Melakoni kuliah kerja lapangan atau KKL ke Singapura dan Malaysia, mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang merasakan secara langsung bagaimana penerapan regulasi yang baik di negara tersebut. Mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang melakoni kuliah kerja lapangan Singapura dan Malaysia baru-baru ini. Mengunjungi Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, para mahasiswa diterima oleh Profesor Dr. Muhammad Firdaus. Dalam kesempatan itu, Profesor Firdaus memaparkan mengenai penanganan masalah HAM, pidana, kemiskinan, budaya, dan permasalahan batas wilayah negara. Berdasar data, wanita yang bekerja sebagai buruh migran sebagian besar mengalami kekerasan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi payung hukumnya. Kaprodi Magister Hukum Universitas Semarang Dr. Andes Haji Kuku Sudarmanto, BA Esos SHMMMH, menyatakan pemilihan lokasi KKL ini didasarkan pada penerapan regulasi dengan baik. Pada tahun ini, mahasiswa kami dari program studi S2 Hukum Universitas Semarang memang kita bangun agar visioner, kemudian mempunyai paham global internasional, sehingga kita agendakan KKL ke luar negeri. Luar negeri yang bagus regulasinya adalah Singapura dan juga ke Malaysia.
Di Singapura kita ajak para mahasiswa-mahasiswi untuk melihat, merasakan, dan juga memahami bahwa pemerintah Singapura itu bisa mengeksekusi regulasi yang dibangun, dibuat pemerintah dan rakyatnya itu cukup berhasil, bagus sekali. Kemudian setelah dari Singapura, mahasiswa kami bawa ke Malaysia. Di Malaysia kita berdialog dengan kedutaan besar yang memang menangani berbagai macam permasalahan, khususnya teman-teman kita sebagai buruh migran yang bekerja di Malaysia. KKL ini diikuti 30 mahasiswa dari Angkatan ke-17. Mereka melakukan KKL dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Dr. Kuku berharap dengan KKL di luar negeri, mahasiswa Magister Hukum USM dapat membuka wawasan cara pandang global terhadap permasalahan hukum yang dianut di negeri tetangga secara praktis, teoritis, dan psikologis. KKL di luar negeri menjadikan KKL luar negeri ini menjadi salah satu topik dan kegiatan kami untuk membangun pola pikir mahasiswa agar berpikiran visioner dan global. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa-mahasiswi ini setelah lulus terbuka pemikiran untuk menjadi pemimpin yang bukan pemimpin lokal, tetapi bisa menganalisis, mengurai, ya, kemudian memutuskan bagaimana seorang pemimpin ini setelah melihat negara di luar Indonesia bisa lebih baik, maka tentu akan menjadikan modal para mahasiswa-mahasiswi ini untuk mengelola sebuah negara yang cukup besar, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga para mahasiswa bisa langsung berinteraksi dengan stakeholder yang ada di Singapura dan Malaysia. SMK Negeri 1 Semarang sukses menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 3 hari, dari tanggal 22 hingga 24 Juli 2024. Kegiatan ini meliputi upacara bendera, pembimbingan, dan demo ekstrakurikuler. SMK Negeri 1 Semarang kini telah melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari, mulai dari tanggal 22 hingga 24 Juli 2024 yang bertepatan di Hall SMK Negeri 1 Semarang. Sebelum melakukan pembimbingan MPLS, siswa dan siswi baru melakukan upacara bendera bersama di lapangan hijau SMK Negeri 1 Semarang. Setelah melakukan upacara, siswa dan siswi kembali ke hall dan duduk dengan jurusan masing-masing. Tidak hanya melakukan bimbingan MPLS pada murid baru, SMK Negeri 1 Semarang juga menggelar aksi demo ekstrakurikuler yang menampilkan berbagai pertunjukan menarik dari berbagai ekstrakurikuler. Acara demo ekstrakurikuler ini bertujuan untuk memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Semarang, yang nantinya siswa dan siswi baru tersebut akan diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang mereka minati. SMK Negeri 10 Semarang baru saja menggelar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang diikuti oleh seluruh siswa baru. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang lingkungan sekolah, serta menyampaikan berbagai program dan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar. Halo pemirsa, bersama saya Eva. Saya saat ini sedang berada di SMKN 10 Semarang, di mana hari ini sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS ini digelar selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Apa saja kegiatannya? Yuk kita lihat. Di sini kita bisa melihat para siswa-siswi baru yang penuh antusiasme mengikuti kegiatan yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. MPLS ini bertujuan untuk mengenalkan mereka pada lingkungan sekolah, budaya, dan aturan yang ada di SMKN 10 Semarang. Untuk MPLS hari ini itu berjalan di hari kedua. Pemaparan materi sarana prasarana dari SMK Negeri 10 Semarang, ada materi literasi, materi STP 2K, materi prestasi tanpa narkoba dari pihak rehabilitasi, materi penjamin mutu. Tujuan MPLS kali ini itu bertujuan agar siswa-siswi baru, peserta didik baru itu dapat mengenal apa saja yang ada di SMK Negeri 10 Semarang ini, seperti itu.
Selain aktivitas pengenalan lingkungan sekolah, para siswa-siswi juga mendapatkan pembekalan materi tentang tata tertib sekolah, pengenalan kurikulum, serta berbagai ekstrakurikuler yang dapat mereka ikuti. Semua ini dirancang untuk membantu beradaptasi dengan cepat dan memulai tahun ajaran baru dengan percaya diri. Ya, ada senangnya, ada malasnya. Senangnya tuh dapat kenalan teman-teman baru, terus malasnya karena di sini harus berangkat pagi banget karena rumahku jauh, jadi agak malas. Ya, aktivitas yang menarik waktu MPLS itu dapat menerima informasi ataupun materi-materi dari Bapak Ibu Guru ataupun kakak-kakak OSIS yang mungkin dapat berguna buat kita ke depannya untuk menjadi murid yang lebih baik di sini. Baik, ramah, cakep, rate-nya tuh 10 dari 1. Demikian acara MPLS pada hari ini. Semoga para siswa dapat beradaptasi pada SMKN 10 Semarang. Bersama saya Eva dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD Fakultas Teknologi Pertanian UB dipusatkan di Kabupaten Tulungagung. Dalam kegiatan ini, mahasiswa FTB UB membuat peralatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan permasalahan yang ada di desa tersebut. Berbagai peralatan ini selanjutnya dihibahkan kepada semua desa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang produktivitas dalam bidang pertanian dan pangan. Fakultas Teknologi Pertanian UB melalui program MMD menghibahkan beragam peralatan teknologi tepat guna kepada desa yang menjadi lokasi MMD. Peralatan ini sudah sesuai dengan kebutuhan desa karena telah dilakukan asesmen sebelumnya. Pejabat Bupati Tulungagung Heru Suseno mengapresiasi program ini karena peralatan yang ada merupakan teknologi tepat guna yang murah dan mudah untuk dioperasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Melepas mahasiswa bersama peralatannya, hasil kemitraan kita dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya ini, Profesor Yusuf dekannya, kemudian kita nugaskan Brida untuk mengkomunikasikan, kemudian memfasilitasi sampai kemudian desa, dan seterusnya. Akhirnya kan jadi mereka sudah terjun di desa. Tetapi sebelumnya sebetulnya bulan April, Prof, ya? Bulan April dia sudah ke desa untuk asesmen kebutuhan atau identifikasi kebutuhan. Setelah kebutuhan, kemudian persoalannya apa, dibuatkanlah sebuah alat. Bikin alatnya di Malang, di Universitas Brawijaya. Setelah jadi dibawa ke sini, diberikan ke desa, dihibahkan kepada desa. Keberadaan teknologi tepat guna ini menurut Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Yusuf Hendrawan, merupakan upaya agar kegiatan MMD fakultasnya lebih membumi dan solutif. Tugas akademisi dan mahasiswa tidak hanya belajar dan riset, namun harus mampu menjawab persoalan di lapangan dengan beragam inovasinya. Ya, jadi yang pertama adalah kita punya kerjasama yang erat dengan pemerintah Tulungagung. Nah, ini khususnya juga sebetulnya kebetulan juga ini Pak PJ Bupati itu alumni FTB UB juga, sehingga kita lebih memudahkan untuk berkomunikasi. Kemudian juga ini menjadi satu program unggulan kami di Fakultas Teknologi Pertanian UB, bahwa kami punya tekad bahwa akademisi itu tidak hanya sekedar publikasi saja. MMD FTP ini dilaksanakan terpusat di Kabupaten Tulungagung dengan fokus pada pemberian solusi melalui teknologi tepat guna bagi warga desa. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Dalam upaya pencegahan dampak perubahan iklim, Universitas Padjadjaran menyelenggarakan rangkaian seminar, simposium, dan workshop perubahan iklim. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan peran semua pihak dalam menghadapi perubahan iklim. Berikut liputan tim Divia 4 TV untuk USM TV. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Universitas Padjadjaran bersama Institut Pertanian Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggelar rangkaian kegiatan seminar, simposium, dan workshop perubahan iklim Senin 22 hingga Rabu 24 Juli di Balai Sawala Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri KLHK RI yang diwakili oleh Kepala Badan Standarisasi Instrumen Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ari Sujianto.
Suharto. Seminar, simposium, dan workshop ini berfokus pada perubahan iklim dengan tema partisipasi aktif multi pihak dalam pencapaian and change nationality determined contribution. Kegiatan yang disponsori PT Pertamina ini membahas tentang peran perguruan tinggi dan sektor swasta dalam aksi perubahan iklim. Ketua Pelaksana Seminar Perubahan Iklim sekaligus Guru Besar UNPAD, Profesor Dr. Suseno Amin mengatakan kegiatan simposium, seminar, dan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, kapasitas atas kesadaran dan peran semua pihak dalam menghadapi perubahan iklim. Tujuan dari seminar ini adalah untuk mempercepat capaian Nationally Determined Contribution yang sudah menjadi komitmen kita semua, dan harapannya dengan seminar ini adalah mencari, mengkolaborasi, meningkatkan kerjasama, meningkatkan kapasitas kita semua, akan kesadaran juga untuk meningkatkan peran kita di dalam menghadapi perubahan iklim ini. Ditemui usai menghadiri pembukaan kegiatan ini, Rektor UNPAD Profesor Dr. Rina Indiastuti mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim oleh semua pihak. Dirinya juga menerangkan jika UNPAD sejalan dengan pola ilmiah, yakni terus berkontribusi untuk menjaga iklim dan lingkungan melalui riset dan inovasi. Jadi masyarakat dari yang siapapun kita lah bisa melakukan hal-hal baik untuk menjaga iklim kita tidak naik suhunya, tidak memunculkan bencana alam. Yang paling mudah sampah, lalu penggunaan listrik ya tidak boleh berlebihan. Lalu kemudian cara konsumsi ya, kita menghindari plastik. Kemudian tentu saja kalau makan nggak berlebihan, jadi sampahnya tidak banyak. Itu yang paling mudah dilakukan oleh kita semua. Sampai lebih sulit adalah melakukan riset dan inovasi kan. Bagaimana mengolah sampah, bagaimana kemudian pertanian itu menjadi penggunaan pupuk dengan ramah lingkungan, banyak hal ya. Jadi dimensi lingkungan ini sangat lebar. Ya tentu UNPAD ya, UNPAD punya program studi tentang lingkungan, punya pusat riset tentang lingkungan, punya karya-karya riset terkait dengan lingkungan. Karena itu rasanya UNPAD terus lah ya akan berkontribusi pada siapapun untuk melakukan bagaimana kita menjaga lingkungan kita lewat hasil riset inovasi yang saya pikir teman-teman sudah melakukan banyak hal ya, riset dengan teknologi yang katakan saja mumpuni dan sebagainya, bidang pertanian, pengelolaan lahan, kesuburan lahan dan lain-lain, termasuk air ya, bagaimana air bersih ini bisa terus-terusan dijaga dan sampai pada kebencanaan. Kayaknya UNPAD banyak melakukan hal-hal. Di hari yang sama, Direktur Perubahan Iklim KLHK RI Yulia Suryati SSI MSc juga membuka pameran di depan Balai Sawala UNPAD. Di sesi konferensi pers, Direktur Perubahan Iklim RI menyebut seminar, simposium, workshop perubahan iklim ini untuk meningkatkan kolaborasi melalui strategi pentahelix. Dirinya juga berharap pemahaman dan aksi terkait perubahan iklim semakin masif, selain peran serta rekomendasi dari perguruan tinggi. Pertemuan hari ini sebenarnya adalah meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ada juga dengan pemerintah daerah. Jadi tadi juga ada dari dunia usaha. Jadi ada strategi pentahelix yang memang kita terus bangun untuk memperkuat aksi-aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Jadi melalui pertemuan hari ini ya Pak ya, workshop, simposium, seminar, ini juga dapat meningkatkan pemahaman di semua level. Kami harap pertemuan semacam ini juga akan terus berlangsung, jadi pemahaman dan juga aksi-aksi perubahan iklim di Indonesia itu akan semakin banyak, skalanya besar, dan juga jadi semacam promosi dari mulut ke mulut ya Pak. Dari perguruan tinggi itu bisa memberikan saran, rekomendasi, atau juga pendekatan pada saat kita bicara bagaimana teknologi itu bisa diterapkan. Jadi perguruan tinggi kan bisa melakukan riset, kemudian dari sisi sains, dari sisi sainsnya juga perguruan tinggi kan amat sangat kompeten. Di Indonesia itu pintar-pintar kok. Dari Divya Unpad TV, Bayu Murti, Muji Thomas melaporkan untuk QSM TV. Jelang pertandingan sepak bola yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada Agustus mendatang, sejumlah persiapan dilakukan tim sepak bola Universitas Hasanuddin, termasuk coaching klinik dengan menghadirkan langsung legenda PSM Makassar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Jelang pertandingan sepak bola Todung UI Cup diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada Agustus mendatang, sejumlah persiapan termasuk latihan rutin dilakukan tim sepak bola Universitas Hasanuddin. Latihan rutin ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Proses latihan melibatkan 3 pelatih utama, pelatih kepala Indra Yulianto T, pelatih fisik Muhammad Safran Mahdi, serta pelatih kiper Hidayatullah. BAMS manajer tim dan rekannya Haidir mengatakan bahwa latihan rutin sudah dilakukan sejak dibukanya proses rekrutmen pada Juni yang lalu. Mulanya sebanyak 50 orang yang berasal dari semua jurusan saintek juga teknik, kemudian diseleksi kembali menjadi 25 orang. Sementara sebanyak 22 orang akan dipastikan berangkat ke Jakarta pada 22 Agustus untuk mewakili tim sepak bola Unhas. Pertandingan yang baru kali ini pertamanya diikuti Unhas ini hanya boleh diwakilkan oleh mahasiswa dari semua jurusan saintek juga teknik. Ini persiapannya nih ya latihan, seperti ini latihan, nanti pelatihnya yang menilai siapa yang cocok dengan pelatih itu yang terpilih. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Untuk sekarang, untuk sekarang itu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Cuman akan saya konfirmasi sama pelatih, katanya akan ada intensinya itu setiap hari. Menunggu waktu ini karena jenjangnya semakin bertingkat terus untuk kesiapan pemain ya. Latihannya itu kita bagi, kadang latihan pagi, kadang latihan sore. Kan di pertandingannya itu ada pertandingan pagi, jadi kita harus latihan pagi juga. Ya, harapan saya untuk Unhas, semoga nama besar Unhas dapat memberikan support untuk mahasiswanya, terkhusus untuk mahasiswa. Dan kami juga sebagai manajer tim, pelatih, kami akan memberikan yang terbaik untuk Unhas juara 1. Dalam latihan fisik dan taktik ini juga melibatkan coaching klinik dengan menghadirkan langsung pemain sekaligus legenda PSM Makassar yaitu Syamsuddin Batola. Dirinya mengatakan bahwa permainan sepak bola bukan hal yang mudah. Meskipun bukan berasal dari kalangan atlet bola, menurutnya kemampuan yang dimiliki oleh tim sepak bola Unhas sudah baik, hanya saja perlu peningkatan. Namun, legenda PSM Makassar ini yakin jika terus berlatih, mahasiswa terpilih ini akan mampu menjadi pemain handal yang solid. Apalagi dirinya menilai kemampuan tim sepak bola Unhas yang mudah mencerna ilmu yang diberikan. Saya lebih suka ini orang berpendidikan. Kita menyampaikannya itu agak cepat dia cerna dibanding orang yang memang pemain bola tapi dia punya SDM masih kurang. Jadi kadang-kadang salah satu taktik itu saja diulang-ulangi tidak masuk dia. Tapi kalau ini saya pelan-pelan mengedukasi mereka, akhirnya ada beberapa materi tadi dijalankan dengan bagus. Walaupun ya secara berindividu atau secara tim itu perlu proses dilatih, latihan lagi. Saya kira prospek untuk ke depan kalau dia terus berlatih apalagi dengan masih muda-muda akan kelihatan nanti ya sebagai tim yang solid di Unhas. Todung UI Cup ini merupakan pertandingan sepak bola yang rutin diadakan oleh mahasiswa teknik. Tahun 2024 akan dimulai pada 26 Agustus, sementara pemberangkatan tim sepak bola Unhas dijadwalkan pada 22 Agustus. Julkarnain, Jahra Jabita, Suceng, Unhas TV. Pemirsa, kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di hadapan sesi gabungan Kongres AS memunculkan demonstrasi besar di sekitarnya. Demonstrasi tak hanya menyoroti pidato Netanyahu, tapi juga undangan yang diberikan Kongres baginya. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area gedung Capitol Amerika Serikat. Ini adalah gedung Kongres di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat. Anda bisa lihat di belakang saya sejumlah pengamanan yang dilakukan berlapis di daerah Kongres ini untuk memberikan pengamanan di area Kongres, terutama mengantisipasi gelombang demonstrasi yang hadir di Washington DC saat ini. Di belakang saya ini kebanyakan adalah demonstran yang pro-Palestina dan memberikan tuntutan-tuntutan termasuk menghentikan perang yang terjadi di Gaza saat ini dan juga gencatan senjata, juga mengakhiri dukungan Amerika Serikat atau pemerintahan Biden terhadap Israel. Berikut pernyataan dari sejumlah demonstran yang diwawancarai VOA.
This demonstration has a very specific message to Benjamin Netanyahu that he is unwelcome in the United States of America. Just to end it, ceasefire. That's all we ask, and we've been asking that selama 9 bulan. We have thousands of people out here today to protest Netanyahu, to protest the U.S. government. Selain demonstran pro-Palestina, juga ada demonstran pro-Israel yang hadir di Jalan Washington DC. Walaupun jumlahnya sangat jauh kecil dibandingkan demonstran pro-Palestina, mereka menyampaikan dukungan terhadap Israel dan juga menyampaikan sejumlah permintaan terutama untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Yes, we want ceasefire. We know that the only way to get the hostages back, to get my son back, is through a deal. My demand is to release the hostages right now, to ask or demand that Hamas surrender. Dalam pidatonya yang disampaikan pada pukul 2 siang waktu Washington atau waktu setempat, Netanyahu kembali meminta dukungan kepada Kongres Amerika Serikat yang menjadi sekutunya yang paling kuat dan paling dekat saat ini. And as we defend ourselves on all fronts, I know that America has our back, and I thank you for it. Dalam kunjungannya kali ini, Netanyahu juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Kamis esok setelah ia berpidato. Sementara dari platform media sosial Truth Social yang dimiliki oleh Donald Trump menyampaikan dia akan bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada hari Jumat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Taris Iman, VOA.